Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Butchers yang dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang sekelompok remaja yang sedang berkendara dengan mobil. Ketika melewati sebuah jalan, tiba-tiba saja mobil yang mereka kendarai mengalami mogok hingga mereka pun terpaksa mencari bala bantuan. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka berada di wilayah keluarga psikopat. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan kakak beradik yang merupakan psikopat bernama Owen dan Oswald sedang menguburkan ibu mereka yang baru saja meninggal. Mereka berdua pun tampak bersedih karena telah kehilangan ibu mereka. Tak berselang lama, mereka berdua pun melihat pengendara mobil yang sedang melintas. Tapi tiba-tiba saja mobil itu mogok di tengah jalan. Melihat hal tersebut, Owen dan Oswald mulai beraksi untuk membunuh pengendara tersebut. Salah seorang pria bernama Stephen yang ingin mengecek keadaan mobil tiba-tiba dipukul dari belakang sehingga membuat Stephen meninggal di tempat. Sementara pacarnya yang bernama Celeste dibawa ke sebuah gubuk tua. Mayat dari Stephen kemudian dimutilasi sedangkan Celeste digantung di sebuah tempat dalam kondisi mulut yang tersumpal. Di situ Owen berjanji bahwa dirinya tidak akan membunuh Celeste. Tidak berlama-lama lagi, Owen dan Oswald melakukan aksi bejatnya di mana mereka langsung memperkosa Celeste. Berbulan-bulan pun telah berlalu, kini Celeste tengah hamil anak dari psikopat tersebut. Tidak hanya itu saja, Celeste diperlakukan layaknya binatang oleh psikopat tersebut. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan para remaja bernama Mike, Jenna, Chris dan Taylor yang ingin pergi ke desa terpencil bernama Spencerville. Mike ini sedang berpacaran dengan Jenna, sedangkan Chris berpacaran dengan Taylor. Dalam perjalanan menuju desa Spencerville, tiba-tiba mobil mereka mogok begitu saja. Karena tidak ada yang berpengalaman memperbaiki mobil, maka dari itu Mike pun memutuskan untuk jalan kaki menuju pom bensin terdekat, berharap ada yang bisa membantu mereka memperbaiki mobil. Awalnya Mike ingin mengajak pacarnya yaitu Jenna untuk pergi bersama ke pom bensin, namun ternyata Jenna menolaknya karena mereka sedang tidak akur. Jenna marah pada pacarnya karena Mike sering berbohong akhir-akhir ini. Karena Jenna masih marah pada Mike, pada akhirnya Taylor yang akan menemani Mike menuju pom bensin. Sesaat setelah Mike dan Taylor pergi, Jenna ternyata ingin buang air kecil terlebih dahulu. Saat ingin membuang air kecil, Jenna secara tidak sengaja tersandung kawat yang ternyata kawat tersebut merupakan sebuah alarm yang digunakan oleh psikopat itu untuk mengetahui jika ada mangsa di sekitar mereka. Karena alarm itu berbunyi, psikopat itu pun mulai bergerak mencari mangsa tersebut. Tidak sampai di situ saja, Jenna melihat cap tangan dengan darah berada di pohon. Setelah melihat hal tersebut, Jenna langsung menceritakan apa yang ia lihat pada Chris. Chris yang mendengar cerita dari Jenna memutuskan untuk melihat sendiri cap yang dimaksud oleh Jenna. Setelah melihat cap tersebut membuat Chris menjadi sedikit merinding dan memutuskan untuk diam di mobil saja. Di sisi lain, Mike dan Taylor yang sedang dalam perjalanan menuju pom bensin ternyata memiliki ketertarikan satu sama lain. Oleh karena itu mereka pun melakukan mantap-mantap di tengah hutan. Di hutan tersebut, tiba-tiba mereka berdua merasakan ada seseorang yang sedang memotret mereka dari kejauhan. Mike yang takut kalau itu adalah Jenna langsung menghentikan aksi mantap-mantap tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, Mike dan Taylor pun bergegas pergi ke pom bensin. Singkat cerita, mereka pun tiba di pom bensin. Tapi ternyata pom bensin itu dimiliki oleh Owen. Mike dan Taylor pun meminta bantuannya untuk memperbaiki mobil. Akan tetapi karena Owen tidak bisa memperbaiki mobil, maka dari itu Owen langsung menelpon kenalannya yang bernama Willard untuk menderek mobil mereka menuju ke desa Spencerville. Willard pun akan datang ke lokasi dalam waktu 30 menit. Taylor yang merasa sangat bosan dan tidak suka dengan tingkah Owen memutuskan untuk kembali saja ke tempat Jenna dan juga Chris. Namun di tengah perjalanan, Taylor pun mendengar suara-suara dari balik hutan. Taylor yang merasa sangat takut berjalan sendirian memutuskan untuk kembali saja ke tempat Mike. Sementara itu Mike pun sedang menunggu kedatangan dari Willard. Karena tak kunjung datang, ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam membantu Owen dalam memperbaiki barang antik. Saat ingin membantu Owen memperbaiki barang antik, tiba-tiba Owen langsung memukulnya dari belakang hingga Mike pun pingsan di tempat. Mike pun kemudian dibawa ke sebuah tempat oleh psikopat tersebut. Sementara itu, Taylor yang baru tiba di tempat Owen tidak bisa melihat keberadaan dari Mike.
Ia sudah memanggil nama Mike selama berulang kali, akan tetapi Mike tidak menjawabnya. Ketika Taylor menanyakan pada Owen di mana keberadaan dari Mike, Owen pun menjawab bahwa Mike sedang berada di kamar mandi. Ketika dicek, Taylor sama sekali tidak menemukan keberadaan dari Mike. Lalu tiba-tiba dari belakang, Owen langsung membuat Taylor pingsan. Dengan cepat Owen langsung membawa Taylor ke markasnya. Di sisi lain, Chris dan Jenna yang berada di mobil dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang tengah memotret mereka dari kejauhan. Jenna dan Chris yang mulai ketakutan memutuskan untuk keluar dari mobil dan menyusul Mike dan Taylor. Tak lupa mereka juga membawa satu senjata untuk berjaga-jaga. Dalam perjalanan menuju ke sana, Jenna pun melihat sebuah foto yang ternyata foto itu merupakan foto Mike dan Taylor yang sedang melakukan aksi mantap-mantap. Mereka berdua pun merasa bersedih karena mereka berdua telah disakiti oleh pasangan mereka masing-masing. Sadar kalau ada keanehan di wilayah tersebut, mereka berdua pun ingin pergi dari tempat itu. Tapi secara tiba-tiba, psikopat Oswald datang mulai menyerang Chris, sehingga Chris pun mengalami luka yang cukup serius. Tidak sampai di situ saja, Oswald mulai memotong urat kaki dari Chris, sehingga Chris pun tidak bisa berjalan lagi. Chris langsung menyuruh Jenna untuk kabur menghindari psikopat tersebut. Psikopat itu pun tidak tinggal diam, dia mulai mencari Jenna yang sedang bersembunyi di dalam hutan. Beruntungnya, Jenna berhasil selamat dari kejaran psikopat itu. Oswald pun mulai kembali ke tempat Chris dan segera membawanya ke markas. Sementara itu, Jenna yang melihat keadaan sudah aman langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Sampai pada akhirnya, Jenna pun bertemu dengan pengendara mobil yang ternyata dia adalah Owen. Jenna pun meminta bantuannya karena ada seorang pembunuh yang berkeliaran di daerah ini. Dengan senang hati, Owen pun mau membantu Jenna dan mengajak Jenna kembali ke gubuk tua. Owen mengatakan bahwa di dalam gubuk itu terdapat telepon yang bisa Jenna gunakan untuk menghubungi seseorang. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah tipuan. Owen langsung menodongkan senjata mengarah ke Jenna dan menyuruhnya untuk menuruti semua perkataan dari Owen. Owen kemudian menyuruh Jenna untuk menurunkan Taylor dari mobil. Jenna yang mendengar suruhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia langsung menurunkan Taylor dan menyeretnya ke sebuah ruangan. Dirasa cukup, Owen pun langsung membuat Jenna pingsan. Bangun-bangun, Jenna dan Taylor sudah digantung dalam kondisi mulut yang tersumpal. Tak berselang lama, Owen dan Oswald datang dengan membawa Chris. Dengan sangat sadisnya, Oswald langsung mematahkan leher dari Chris sehingga membuat Chris tewas di tempat. Setelah membunuh Chris, tubuh Chris kemudian dipotong kecil-kecil oleh Oswald. Taylor kemudian menanyakan di mana keberadaan dari Mike. Owen langsung menjawab bahwa Mike sebentar lagi akan dibunuh sama halnya seperti Chris. Karena semua urusan sudah selesai di tempat itu, Owen pun pergi ke tempat Mike disekap yang letaknya lumayan jauh dari tempat Jenna dan Taylor disekap. Sesampai di tempat Mike, Owen langsung menyiksanya selama berulang-ulang kali. Balik lagi ke Jenna dan Taylor disekap. Jenna dan Taylor mulai mencari berbagai cara agar mereka bisa terlepas dari rantai yang mengikat tangan mereka. Pada akhirnya dengan usaha yang mereka lakukan, akhirnya membuat mereka berdua berhasil terlepas dari rantai tersebut. Oswald yang mendengar kebisingan dari dalam langsung mengecek keberadaan dari Jenna dan Taylor. Akan tetapi, Oswald tidak melihat keberadaan dari mereka. Dari belakang mereka berdua mulai mengendap-endap dan langsung mengunci Oswald di dalam. Oswald pun berusaha untuk keluar dengan cara menghancurkan sedikit pintu tersebut. Di tengah perjalanan, Jenna dan Taylor secara tidak sengaja bertemu dengan Willard. Mereka berdua meminta Willard untuk membawa mereka keluar dari wilayah ini. Akan tetapi bukannya membawa mereka keluar dari wilayah itu, ternyata Willard malah membawa Jenna dan Taylor kembali ke gubuk tua. Willard ini ternyata merupakan paman dari Owen dan Oswald. Saat kembali ke gubuk tua, tiba-tiba dari samping Oswald langsung membunuh Taylor dengan sangat sadis. Kemudian Jenna pun dibawa ke sebuah ruangan. Di sana, Jenna pun menemukan sebuah senjata tajam yang bisa ia gunakan untuk melawan psikopat tersebut. Tak berselang lama, Oswald dan Willard mengurung Jenna di ruangannya sama seperti Celeste, gadis yang muncul di awal cerita. Jenna yang melihat Celeste dalam kondisi yang hamil merasa sangat tidak tega melihat keadaannya. Oleh karena itu, Jenna langsung membuka tali yang mengikat tangan dari Celeste. Setelah berhasil membukanya, Jenna langsung memberikan pisau itu pada Celeste untuk membela diri jika pisau itu diperlukan.
Akan tetapi bukannya digunakan dengan baik, Celeste malah menggunakan pisau itu untuk melakukan bunuh diri bersama dengan bayi yang dikandungnya. Ternyata Celeste ini sudah dalam keadaan depresi dan dia tidak mau mengandung anak dari psikopat tersebut. Kebisingan yang dibuat oleh Celeste membuat Oswald pun datang ke ruangan mereka. Ketika dicek, Oswald merasa sangat-sangat marah setelah melihat Celeste yang sudah meninggal bersimbah darah. Oswald pun mengira kalau Jenna adalah pelaku dari pembunuhan Celeste. Dengan amarah yang memuncak, Oswald pun langsung membuat Jenna pingsan di tempat. Sementara itu, Owen yang dalam perjalanan pulang berpapasan dengan Paman Willard di jalan. Paman Willard kemudian menceritakan bahwa satu dari dua wanita telah dibunuh oleh Oswald. Mendengar kabar tersebut, Owen pun bergegas kembali ke gubuk bersama dengan Mike yang masih dalam keadaan pingsan berada di dalam mobil. Di gubuk itu, Owen pun mulai marah-marah pada Oswald karena dia berani-beraninya membunuh Taylor. Di situ Oswald pun mulai menceritakan bahwa Celeste sudah meninggal. Lalu Owen kemudian menyuruh Oswald untuk mencari udara segar, sedangkan dirinya akan membereskan mayat dari Celeste. Saat mereka sedang sibuk, Jenna langsung mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Saat keluar, Jenna pun melihat mobil milik psikopat tersebut. Ketika melihat ke dalam mobil, Jenna melihat Mike yang dalam keadaan pingsan. Jenna pun langsung membangunkan Mike dan mengajak Mike untuk kabur dari tempat itu menggunakan mobil milik psikopat tersebut. Kebetulan di mobil itu ada senjata. Mike pun berpikiran untuk membalaskan dendamnya pada Owen, orang yang telah menyisanya berkali-kali. Singkat cerita, Mike pun berhasil membalaskan dendamnya, akan tetapi keputusan bodohnya membuat Mike mati konyol. Melihat Mike mati di tangan Willard, Jenna pun langsung membunuh Willard dengan menancapkan senjata tajam. Tak berselang lama, Oswald mulai melepaskan manusia kanibal bernama Oxford untuk membunuh Jenna. Beruntungnya Jenna berhasil sampai ke mobil terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba dari kejauhan, Oswald langsung menembak Jenna tepat mengenai kepalanya. Manusia kanibal itu langsung memakan tubuh dari Jenna. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.